Halo guys, apa kabar? Tahun 2025 baru aja berakhir. Dan buat para bos di perusahaan besar kayak EA, Ubisoft, atau Activision, hari ini pasti lagi pusing banget. Karena Valve baru aja merilis daftar tahunan paling keramat di industri PC gaming, yaitu The Best of 2025 Platinum Tier. Daftar ini disusun berdasarkan gross revenue atau pendapatan kotor tertinggi. Biasanya, kategori platinum ini udah kayak benteng kokoh yang hampir mustahil ditembus sama developer kecil. Selama 10 tahun terakhir, isinya selalu ketebak, yaitu game AAA $70, franchise tahunan yang cuma daur ulang, atau game live service dengan budget marketing triliunan. Logikanya kayak gini bro, game mahal ditambah biaya iklan besar, pasti penghasilannya paling tinggi. Tapi tahun 2025, benteng itu jebol. Coba perhatiin ini. Tepat di samping game-game raksasa kayak Borderlands 4, Monster Hunter Wilds, dan EA Sports FC 26, ada dua judul yang menurut standar lama industri nggak seharusnya ada di situ, yaitu Hollow Knight Silksong dan Schedule One. Satu game dikerjain tim kecil isi 3 orang, satunya lagi cuma dibuat sama satu orang developer. Yang bikin perusahaan besar panik bukan siapa pembuatnya, tapi harganya bro. Hampir semua game raksasa di daftar platinum itu dijual dengan harga $70. Itu sekitar 1 jutaan lah. Sedangkan dua game ini cuma $20. Secara hitung-hitungan, kondisi ini adalah mimpi buruk buat para investor. Coba kalian pikir, supaya game $20 bisa punya pendapatan kotor yang sama dengan game $70, sekedar laku aja nggak cukup. Penjualannya harus hampir 4 kali lipat, lebih banyak. Di video kali ini, kita akan bahas datanya. Kita cari tahu kenapa 2025 jadi titik balik saat gamer Steam mulai bicara lewat dompet mereka. Dan kenapa ini jadi tamparan keras buat industri game modern. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke detail gamenya, kita lihat dulu gambaran situasinya. Data Steam tahun ini nunjukin angka yang sebenarnya cukup menakutkan buat developer yang rilis game baru. Menurut laporan dari Windows Central yang judulnya Steam Replay 2025 menunjukkan bahwa game-game lama masih mendominasi waktu bermain, bahkan dengan adanya rilis baru seperti Expedition 33. Sepanjang tahun 2025, cuma 14% dari total waktu main di Steam yang dihabiskan buat game-game baru. Ini angka yang kecil banget, padahal setiap bulan selalu ada game baru yang rilis, bahkan mengalami penurunan dari 15% di tahun 2024. Artinya, minat orang buat nyobain game keluaran terbaru itu makin tipis. Terus sisa waktunya habis buat apa? Ternyata, mayoritasnya sekitar 44% habis di kategori recent favorites. Game yang rilis antara 1-7 tahun lalu. Ini nunjukin kalau gamer lebih suka main di zona aman. Judul-judul yang kualitasnya sudah jelas daripada ambil resiko beli game baru yang belum tentu bagus. Dan sisanya, 40% waktu main kita habis buat game klasik yang umurnya sudah di atas 8 tahun. Daripada lirik game baru, gamer-gamer ini masih betah main game kayak Left 4 Dead, Skyrim, atau Stardew Valley. Tapi bentar, ada satu data lagi. Kalau kita ngambil jumlah median dari game baru yang dimainin user Steam tahun itu, cuma 0,56. Artinya, kalau kita ambil rata-ratanya, mayoritas gamer di Steam bahkan enggak namatin, atau mungkin malah enggak beli satupun game baru tahun itu. Ini nunjukin betapa kerasnya persaingan pasar sekarang. Tahun 2025 aja, ada sekitar 20.000 game yang dirilis. Jadi, kalau game indie kayak Silksong atau Schedule One bisa tembus ke Platinum Tier, itu jelas bukan cuma faktor hoki bro. Musuh mereka bukan cuma 20.000 game baru lainnya, tapi mereka juga harus rebutan jatah 14% yang sempit banget itu, sambil melawan game-game lama yang komunitasnya udah kuat banget. Dan gilanya, mereka beneran bisa menang. Sekarang pertanyaannya, siapa aja yang berhasil mereka kalahin? Coba lihat Battlefield 6 yang ada di daftar Platinum. Kabarnya, budget produksi game ini bengkak banget, sampai lebih dari $400 juta. Itu sekitar 6 triliun rupiah. Uang segitu dipakai buat bayar ribuan karyawan, ratusan manajer, dan biaya marketing yang gila-gilaan. Di situ juga ada Civilization 7 dan Monster Hunter Wilds. Secara penjualan oke. Mereka memang sukses besar. Tapi sekarang, coba kita cek seberapa puas pemainnya. Mix. Lihat aja Civilization 7. Fans banyak yang kecewa gara-gara UI-nya berasa mundur 1 dekade dan sistem Aegis-nya dianggap ngerusak alur permainan.
Terus Monster Hunter Wilds. Gameplaynya memang asik, tapi optimisasi di PC-nya kacau pas rilis. PC spek dewa aja susah banget dapat 60 FPS stabil. EA Sports FC 26. Ya lagu lama lah. Masalahnya mungkin monetisasi yang bikin gerah. Di tahun 2025 makin kelihatan, label paling laris itu belum tentu paling disukai. Sekarang coba bandingin sama Schedule One. Ini game beneran juara, yang bikin cuma satu orang. Developernya namanya TVGS. Ratingnya di Steam overwhelmingly positif, di angka 96%. Nama Schedule One sendiri diambil dari istilah hukum di Amerika buat narkoba kelas berat kayak heroin atau LSD, yang dianggap nggak punya nilai medis sama sekali. Dari sisi marketing, ini jenius. Business Insider pernah membahas Schedule One yang judulnya game indie paling sukses tahun ini adalah simulator jual beli narkoba. Popularitasnya juga terlihat dari banyaknya klip gameplay yang beredar di media sosial dan perhatian luas sejak rilis. Kalau kalian lihat grafisnya, ini bukan grafis next gen 4K atau ray tracing. Grafis ala kadarnya, tapi mekaniknya dalam banget. Jumlah pemain yang main bersamaan di game ini tembus 450.000 user. Angka itu lebih tinggi dari gabungan pemain Borderlands 4 sama FC26. Di sini makin kelihatan, industri game zaman sekarang itu aneh banget. Game yang budgetnya triliunan sering banget rilis dalam kondisi belum kelar dan bikin emosi. Giliran game yang cuma dibuat satu orang justru malah kasih pengalaman main yang bikin gamer senang dan puas. Terus, ada satu game yang wajib kita bahas, Hollow Knight Silksong. Ini game yang penantiannya udah lama banget, sampai sering dijadiin bahan meme. Selama ini kan sering ada anggapan kalau rilis game di layanan langganan sejak hari pertama itu ide buruk. Katanya bakal bikin orang malas beli, jadi penjualannya bakalan mati. Silksong ini rilis day one di Xbox Game Pass. Harusnya kalau pakai teori tadi, penjualan di Steam bakal sepi dong, karena orang lebih milih main gratis di sana. Tapi kenyataannya, game ini tetap sukses besar dan berhasil masuk ke kategori Platinum Tier di Steam. Menurut data dari Game World Observer, Hollow Knight Silksong masuk ke daftar 20 besar game dengan jumlah pemain bersamaan tertinggi dalam sejarah Steam. Kasus ini jadi contoh kalau gamer PC itu emang punya pola pikir yang beda. Kita seringkali mentingin kenyamanan ekosistem daripada sekedar akses gratis. Orang rela beli di Steam karena butuh akses workshop buat modding, mau pamer achievement, atau biar mainnya lebih lancar di Steam Deck. Dan poin paling pentingnya, ada rasa puas tersendiri kalau kita beneran memiliki game itu di library selamanya. Bukan cuma sekedar minjem dari layanan langganan yang bisa hilang kapan aja. Loyalitas kayak gini jelas nggak bisa dibeli, mau pakai budget marketing ratusan juta dolar sekalipun. Ini hasil pembuktian. Orang udah percaya sama tim Cherry karena game pertama mereka emang kualitasnya nggak main-main. Sekarang kita bahas soal duit, karena di sini kelihatan banget bedanya sama industri AAA. Menurut Alinea Analytics, Schedule One sudah terjual 8 juta kopi dan ngantongin pendapatan sekitar 125 juta dolar. Gila bro. Mungkin buat game raksasa kayak Dune Awakening atau Battlefield 6, duit 125 juta itu mungkin baru sekedar balik modal doang. Mungkin bisa jadi masih rugi kalau ditambah biaya iklan sana-sini. Resikonya gede banget. Sekali gagal, studio bisa langsung tutup dan karyawan dipecat. Tapi buat developer solo kayak TVGS, 125 juta dolar itu udah bikin kaya 7 turunan. Modal dia paling cuma waktu, kopi, biaya hidup, sama aset-aset visual sederhana. Ini bukti game indie itu kerjanya jauh lebih efisien dibanding studio besar yang sistemnya ribet. Resiko game indie itu minim, tapi untungnya bisa gila-gilaan. Terus ada satu hal lagi yang sering dilupain sama investor. Aku nyebutnya the backlog factor atau faktor timbunan. Coba kalian lihat meme dari thread Reddit PC Master Race ini. Kalian ngerti lah ya. Dan masalahnya sekarang bukan cuma karena game baru atau hardware harganya mahal, tapi karena secara psikologis kita sadar kalau timbunan game lama di library kita udah numpuk dan siap nyelamatin kita dari harga-harga mahal itu. Kita ambil contoh Civilization 7. Kompetitor terbesar dia sebenarnya bukan game strategi baru yang lain. Musuh terberatnya justru Civilization 6 atau Civilization 5 yang udah lengkap semua DLC-nya. Udah dipatch sampai sempurna. Dan kalau kalian beli, harga diskonnya bisa sampai 90%. Kita jadi mikir, ngapain aku keluarin duit sejuta buat game yang belum jadi? Padahal game yang jauh lebih lengkap udah numpuk di library aku.
Terus, kenapa game indie kayak Schedule One dan Silksong tetap laku di tengah tumpukan backlog ini? Apa hubungannya? Simple aja, karena mereka nawarin solusi yang nggak bikin kita pusing. Mereka nawarin pengalaman main yang baru dan unik. Harganya murah, nggak ada DLC aneh-aneh. Dan kita nggak perlu upgrade PC mahal-mahal buat maininnya. Persis kayak Mimi tadi, Schedule One dan Silksong ini justru hadir buat nyelamatin kita. Makanya nggak heran mereka menang dan bisa masuk ke Platinum tier di Steam. Jadi, apa kesimpulan dari data Steam 2025 ini? Tahun itu ngebuktiin kalau label AAA itu udah bukan jaminan kualitas lagi. Malah kadang kita jadi was-was soal performa atau monetisasinya. Buktinya udah jelas kelihatan. Game-game raksasa tahun itu malah kalah ratingnya sama game $20 yang dibuat sama satu orang. Ini nunjukin kalau di Steam, budget marketing yang gede nggak bisa nutupin kualitas gameplay yang kurang. Gamer sekarang makin pintar dan selektif. Kita lebih menghargai game yang dibuat dengan niat, entah itu dari studio besar atau indie. Coba cek library kalian tahun 2025 kemarin. Lebih banyak beli game AAA baru, atau justru lebih sering main game indie dan namatin timbunan game lama? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek video yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.